أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wulan Siti Rahma. Saya mahasiswa jurusan Ilmu Pendidikan Agama Islam angkatan 2017 Universitas Pendidikan Indonesia. Kali ini saya akan sedikit membahas tentang suatu materi, yaitu tentang tujuan pendidikan Islam. Materi ini merupakan salah satu materi yang terdapat dalam mata kuliah Tafsir Tarbawi. Perlu diketahui dahulu bahwa tafsir tarbawi itu adalah suatu kajian sistematis terhadap teks Al-Quran yang dikembangkan dengan menggunakan cara pandang pedagogik dan diarahkan untuk membangun konsep pendidikan Islam dalam rangka melandasi, memaknai, dan mengarahkan seluruh komponen dalam proses pendidikan. Jadi pada intinya dalam mata kuliah ini dibahas tentang ayat-ayat Al-Quran yang berhubungan langsung dengan konsep-konsep pendidikan. Salah satunya yaitu adalah tujuan pendidikan Islam. Kali ini akan dibahas 3 ayat mengenai tujuan pendidikan Islam. Yang pertama adalah surah Al-Baqarah, surah kedua ayat 30, yang kedua surah Ali Imran, surah ketiga ayat 102, yang ketiga surah Az-Zariyat, surah ke-51 ayat 56. Jadi nanti akan dibahas satu persatu mengenai tujuan pendidikan yang ada dalam ayat-ayat ini. Langsung saja kepada ayat yang pertama, yaitu surah Al-Baqarah ayat 30. Ini adalah ayatnya dan artinya adalah: Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di bumi. Mereka berkata, mengapa engkau hendak menjadikan khalifah di bumi itu seorang yang amat membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji engkau dan mensucikan engkau. Tuhan berfirman, sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Jadi dalam ayat ini Allah berfirman kepada malaikat bahwa dia akan menjadikan seorang manusia di bumi sebagai khalifah. Lalu malaikat berkata, mengapa dia menjadikan seorang manusia sebagai khalifah di bumi, padahal manusia itu adalah orang yang berbuat kerusakan. Lalu Allah berfirman bahwa Allah lebih mengetahui apa yang tidak malaikat ketahui. Nah, jadi dalam ayat ini ada sesuatu tujuan penciptaan manusia, yang mana itu juga merupakan tujuan pendidikan Islam. Lalu apa tujuan pendidikan Islam dalam ayat 30 surah Al-Baqarah tersebut? Yaitu menjadikan seorang pemimpin yang menjalankan syariat Allah dengan penuh tanggung jawab. Jadi pada ayat tersebut tujuan penciptaannya manusia itu adalah sebagai khalifah di bumi. Nah, bagaimana caranya? Yaitu dengan suatu pendidikan yang mengarahkan ke sana. Jadi pendidikan itu harus bisa mengarahkan manusia
untuk menjadi seorang pemimpin, baik itu pemimpin diri sendiri, pemimpin keluarga, pemimpin masyarakat, pemimpin suku, pemimpin bangsa, agama, pemimpin negara, bahkan pemimpin alam raya ini. Jadi sudah semestinya dan sudah menjadi kewajiban bahwa dalam proses pendidikan itu harus ada yang mengarahkan untuk manusia itu menjadi seorang pemimpin. Yang kedua yaitu surah Ali Imran ayat 102. Bunyinya yaitu A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Artinya adalah, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah sebenar-benar bertakwa kepadanya, dan janganlah sekali-kali kamu mati melainkan dalam keadaan beragama Islam. Tujuan pendidikan yang ada dalam ayat ini adalah menjadikan manusia yang bertakwa sampai akhir hayatnya. Jadi, suatu proses pendidikan itu harus bisa menjadikan manusia itu bertakwa kepada Allah. Bukan hanya dalam sekali dua kali takwa, akan tetapi sifat takwa itu harus senantiasa menempel pada diri manusia. Nah, mungkin sudah pada tahu ya apa itu takwa, yaitu menjalankan segala perintahnya dan meninggalkan segala larangannya. Nah, jadi suatu proses pendidikan itu harus bisa menjadikan manusia itu menjalankan perintah Allah dan meninggalkan larangan Allah, bukan hanya dalam sehari dua hari, bukan hanya dalam sekali dua kali, akan tetapi dalam seumur hidupnya. Karena dalam akhir ayat ini yaitu janganlah sekali-kali mati melainkan dalam keadaan beragama Islam. Jadi janganlah pada saat hari ini misalkan kita takwa, namun pada nanti di akhir hayatnya kita tidak bertakwa. Nah, oleh karena itu mengapa pentingnya pendidikan menjadikan manusia itu bertakwa sampai pada akhir hayatnya. Kemudian yang ketiga adalah surah Az-Zariyat ayat 56. Nah, ini ada salah satu ayat yang mungkin sering didengar, yaitu wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Artinya, dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali supaya mereka menyembahku. Nah, pada ayat ini Allah berfirman bahwa manusia dan jin itu diciptakan hanya untuk beribadah, hanya untuk menyembah kepada Allah. Nah, begitupun dengan tujuan pendidikan Islam, yang mana tujuannya itu adalah pertama, pendidikan harus bernilai ibadah. Yang kedua, pendidikan harus mendorong manusia untuk beribadah. Nah, yang pertama, pendidikan harus bernilai ibadah. Contohnya, kita sekolah untuk mencari ilmu. Nah, itu tuh harus diniatkan untuk beribadah. Kemudian, yang kedua, pendidikan harus mendorong manusia untuk beribadah. Nah, pada yang nomor 2 ini, jadi satu pendidikan itu harus memotivasi selalu peserta didiknya untuk selalu beribadah kepada Allah. Bukan malah menjauhi Allah, tetapi lebih mendekatkan kepada Allah. Jadi, suatu proses pendidikan Islam yang benar itu adalah bisa mengarahkan atau bisa lebih mendekatkan diri kepada Allah, bukan malah menjauhkan diri dari Allah. Nah, mungkin segitu saja materi dari saya. Semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.